Kan masih banyak orang. I think you're ready. You're ready. Jadi Ustazah bisa nih. Ustazah Dewi ya. Kayak Dewi ya. Luna. Ya doain aja lah. Mudah-mudahan aku bisa kayak Dewi soon. Masya Allah. Kita belajar bareng-bareng Lun, ya ampun. Gue jarang ketemu orang yang bersyukur ini terjadi. I think you're the first one who's actually said it. Karena gini, gitu. Orang tuh selalu melihat musibah itu buruk gitu loh. Musibah itu aib, untuk kita bahan celah, untuk kita ngerti nggak? Maksudnya aku tuh kan sering banget musibah itu terjadi sama aku. Orang tuh nganggapnya hina, jelek, apa segala macam. But you know what? I always pray to God, thank you for always reminding me, for always giving me this thing for me to keep thinking and bisa lebih begini. Pernah ngerasa enggak lah, kan tadi udah di awal udah nanya the best decision, pasti nggak kangen lah sama nyanyi, enggak lah ya. Kangen. Oh kangen. Kemarin lihat TikToknya Marcel sama Shanti, lu lihat nggak sih? Ya. Kangen. Gemes bang. Ya ada kangen. I'm not gonna lie. Of course, normal lah, manusiawi juga untuk selalu kita merasakan rindu terhadap sesuatu kan. Yeah. But it's not something I want to go back to either gitu. Ya. Memang kangen aja, tapi kayak I'm in a good place right now. Yeah. I have to continue this because I know this is more. Ini lebih tahan lama lah kekangenannya. Nanti kalau gue tinggalin akan lebih kayak, waduh, penyesalannya lebih gila nih. Maksudnya rasanya gitu. Karena lebih nyamannya lebih dalam gitu. Kenyamanannya sekarang. Ya nggak sih gitu. Bener. Ya. Terus aku juga pengen nanya, besok, sorry, aku tahu mungkin kayaknya kamu puasa, tadi aku sambil minum. No, belum, aku belum, lagi nggak puasa. Oh, lagi nggak puasa, oke. So, besok puasa pertama. Dan aku juga mungkin tayangin besok, sorry, jadi kalau tadi aku agak sedikit lupa, kalau ternyata besok puasa. It's gonna be puasa yang berbeda tahun ini. Kalau Dewi ngeliatnya gimana? Very. If you had asked me this question, kalau selama ini gue nggak isi otak gue dengan ilmu-ilmu yang gue dapet selama ini, pasti gue bilang, oh my God, tomorrow is gonna be the hardest fasting of all time. Nggak ada satupun yang pernah ada dalam kondisi ini. Terus tiba-tiba kita harus puasa dengan kondisi banyak orang yang susah. Yeah. Kita dalam ketakutan akan sesuatu yang bisa atau tidak bisa kena ke kita, but everybody is affected. Karena ini nggak pasti juga, terus tiba-tiba berapa lama, nggak pasti. Ya. Bener banget. Terus kemarin, ini bener-bener kemarin nih, literally, gue duduk di salah satu kajian online, terus ustadznya cuma ngomong gini, apa sih bedanya Ramadan tahun ini sama yang sebelumnya? Lu masih bisa puasa kan? Iya, masih bisa puasa. Lu masih bisa sholat kan? Iya. Lu masih bisa baca Al-Quran kan? Iya. Lu bisa tahajud, bisa sholat di rumah, bisa bla 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 bla. Ya kalau semuanya bisa, kenapa lu pada stres ya? Mungkin jangan fokus kepada jangan fokus ke negatif. Look at all the blessings of ini bulan suci. Iya. Dan kita tetap bisa ini itu semua kok gitu. Iya.
Dan ini saking spesialnya, gila pas beliau ngomong gini ya, lihat nggak? Pernah ada yang lihat nggak bahwa pintu kesabaran itu dibuka lebih luas lagi? Ya, ya. Oh wow. Karena kondisinya lagi susah. Jadi yang dulunya lu sabar aja di bulan Ramadan untuk ngeliat temen lu minum teh botol atau whatever, ya sekarang kesabarannya tuh lebih yang, gue harus di rumah, gue gak bisa ketemu sama ibu bapak gue. Itu kan bonusnya gila, Lun. Bener banget. Aku merinding lagi. Iya, iya, iya. Kesabarannya dibuka, ikhlasnya dibuka. Bedanya cuma mungkin kita nggak bisa ke masjid untuk tarawih, tapi kan bukan berarti nggak bisa, tetap bisa. Iya, bahkan tarawih di saat-saat ini di rumah, itu pahalanya nggak akan hilang daripada kita puasa tahun lalu. If last year you did sholat di masjid, tahun ini karena kondisi, kan Allah Maha tahu. Ya, dan Maha mengerti, Maha pengertian, Maha besar, Maha mengampuni, dan datangnya juga dari Allah, masa dia nggak mengerti? Nggak, harus tetap di masjid. Kan nggak mungkin juga lah. Pasti kan kita semua ini tuh udah atas, ya semua udah jalan cerita dengan tadi senario yang luar biasa. Dan Allah pasti juga mengerti. Dan ya justru datangnya dari beliau, maksudnya dari Allah gitu. Pasti kan, ya kan yang Allah cuma mau lihat nih orang-orang nih ciptaanku ini sekarang taat, mau bersyukur atau mau bersabar. Kan pilihan sabar lebih bagus. Dua-dua. Iya, it's in your hands kan. Atau lu mau ngeluh, mau marah-marah, nggak jelas, puasanya nggak dapet, sholatnya nggak dapet, murkanya Allah dapet, rugi kan? Rugi banget. So tetap intinya jangan ngeluh ya. Maksudnya jangan kalau memang himbauannya jangan keluar dulu, jangan beribadah di masjid. Maksudnya supaya untuk mengamankan kita juga dan orang banyak sih tujuannya. Jangan pulang kampung dulu atau gimana, tapi ya tetap kan udah, maksudnya semua tuh masih bisa dilakukan, harusnya ya kita tetap bersyukur lah pastinya. Masya Allah, senang banget ngobrol. Ya. Tapi everything is good. Semua Insyaallah. baik di rumah. Mas Agus juga sehat. He is good. Alhamdulillah dia sekarang lagi sibuk hydroponics karena menurut dia udah aku harus find a passion to do, so he's growing plants. That's good. Yeah. Ya harus tetap aktif dan tetap do whatever. What about you? Are you ready for Ramadan? Yes, I'm looking forward. And then I'm actually ini sih akan menjadi sesuatu yang menarik gitu. Menariknya tuh bukan gimana ya, tapi menarik kayak tadi kata dia gitu, kayak kesabaran, keikhlasan, dan you know what? Sebenarnya ya udah berserah diri aja, kita ikutin aja, tapi tetap berusaha, tetap aktif, tetap positif. Nggak usah terlalu takut berlebihan, semua udah ada apa ya? Kita percaya ada penyelamat kita, everything is gonna be okay. I believe that. I believe. Yes. Amin. Ini memang benar-benar sesuatu yang di luar dari, kita kan nggak pernah mikir di hidup kita ini akan ngalamin seperti ini. Tapi justru I'm so glad and benar-benar alhamdulillah banget ini terjadi. I mean, really? Yes. Please explain. Gue jarang ketemu orang yang bersyukur ini terjadi. I think you're the first one who's actually said it. Karena gini, gitu. Orang tuh selalu melihat musibah itu buruk gitu loh. Musibah itu aib, untuk kita bahan celah, untuk kita ngerti nggak? Maksudnya aku tuh kan sering banget musibah itu terjadi sama aku. Orang tuh nganggapnya hina, jelek, apa segala macam. But you know what? I always pray to God, thank you for always reminding me, for always giving me this thing for me to keep thinking and bisa lebih begini. So, aku gitu, kayak selalu berpikir,
aku seneng gitu. Maksudnya, oke, banyak orang yang tidak berdosa, orang yang kesusahan, apa segala macam. Tapi kita bisa melihat contoh nyata bahwa kalau gue mau, gue bisa, gitu. Ibaratnya. Jadi, aku selalu melihat dari sisi baiknya bahwa manusia ini selama ini udah terlalu sombong. Gitu. Kayak, apa ya, eksploitasi bumi, binatang. Bumi ini rumah kita semua gitu, bahwa ngejaga, dikasih gratis, nggak diminta bayaran ibaratnya. Nih, aku kasih dunia yang begitu indah. Kalian cuma aku minta jaga kok, dirusak. Dikasih orang yang berbeda warna kulit, berbeda agama, saling menghina, saling perang. Sama semuanya. Sekarang dikasih satu masalah sama, either yang akhirnya semuanya nggak yang Muslim, nggak yang agama lain, nggak yang warna kulitnya beda, semua sama memerangi hal yang sama gitu. Ya. Kalau aku sih ngeliatnya di situ bahwa it's about time kita jangan egois lagi. Kita lebih ngelihat tujuannya tuh satu aja gitu, bahwa ya to make all us human more humble aja sih. I see that bigger picture aja. So after this semuanya selesai, I hope we can be more nice to each other. Walaupun kita berbeda, tapi we're all humans. Kita kan nggak bisa memaksakan kehendak bahwa yang terbaik ini yang kita harus. Kalau selama ini kan terlalu ribut nih. Bahkan antar Muslim aja kan pemahaman beda di, you know. Yep. Itu yang kadang-kadang bikin sedih gitu, bahwa kayak, hey, gitu loh. Ayo dong kita sama-sama merangkul gitu, bahwa tujuannya for a better all of us gitu. So I think ya remindernya sih cuma, maksudnya nggak sekeras orang zaman dulu harus perang, mungkin wabah pada saat zaman Nabi itu kita kena langsung meninggal gitu. Of course my heart goes to all, semua keluarga, bahkan ada yang mungkin meninggal karena COVID-19 ini sendiri, atau dokter-dokter, perawat yang berjuang di sana, but they're all heroes. But yang kita di sini kan kita harus support secara mentally and spirit bahwa it's gonna be okay gitu. So for me, yeah, I think. Wow, that's deep, Luna. Yeah, I mean, kadang-kadang orang tuh berpikir dangkal aja gitu, tapi you have to go deeper gitu. And then when you go deeper, you will accept this, menerima bahwa ya udah gue jalanin, aku terima. Kan masih banyak orang. I think you're ready. You're ready. Jadi Ustazah bisa nih. Ustazah Dewi ya. Kayak Dewi ya. Luna. Ya doain aja lah. Mudah-mudahan aku bisa kayak Dewi soon. Masya Allah. Kita belajar bareng-bareng Lun, ya ampun. Ini boleh dijawab, boleh enggak? Yes. Bisa kan? Mungkin. No. Ini kalau nggak mau dijawab nggak apa, nanti aku cut aja. Nanti aku langsung. Di Instagram Dewi, you wrote something about hidup dan mati. Yeah. And I know that our beloved friend. Ashraf. Oh ya, of course, friends. Bener, jaraknya nggak terlalu jauh ya. Pass away. How do you see that? And I'm very sad to hear. Dengan waktu yang berdekatan, dua-duanya, they're nice people gitu. Yep. Absolutely. What was the story behind me writing it, or what do I feel? Ya, bisa dua-duanya. Me in person, Ashraf was a big hit.
banget. Oh, Karena main bareng ya? Senat iya, kan? Oh, hampir 2 tahun dan dia kan bener. ini ya jadi suami ceritanya di situ. Jadi Bener. really intense dan emang chemistry ya semua orang kalau kenal Ashraf pasti tahu kalau chemistry dia ke orang tuh he's just He's like so nice. He's very open kayak yang selalu ya. I understand. And so when he passed away, gue cuma yang aduh gila ya, gue deket banget sama nih orang, but I didn't get to hang out with him after the shoot as much as I wanted to. Paling yang hey kabar ini ya, terus udah gitu aja. Tapi kan maksudnya itu bisa dipahami karena kan sama-sama udah berkeluarga. Iya. Dan mungkin punya kesibukan masing-masing gitu. Betul. Nah pas beliau meninggal tuh it hit to me because he was going to turn 40 and I was going to turn 40. Jadi kita deket banget lah ya intinya. And ini kan momen-momen kita berdua pernah ngomong bahwa ini momen-momen besar loh dalam kehidupan. 40 is like your game changer point of life. Yeah. And he was at his peak gitu. Yeah. Lagi di peak-peaknya, lagi bagus banget. Dia mau main film baru kan sama Mas Hanung. Dan bener banget ya. He was looking forward for that project, tau nggak? Yes. And then terus tiba-tiba takdirnya berbeda. Iya. Terus ketika gue sedih lagi di you know in that whole berkabung state, gue juga bersedih untuk diri gue sendiri, cause I'm like, dude, anybody, and it could be anybody. True. Orang dia lagi ngobrol sama istrinya, nggak ada apa-apa, tiba-tiba it hits me too. Anybody. Ya, itu juga. Kan? Dan sejak adanya pandemik ini dan nggak bisa keluar, that's also one of the reason, of course, to make ada aktivitas juga. Makanya pengennya juga ngobrol sama Dewi gitu, banyak cerita. Dan I wanted to share to people also gitu bahwa how amazing you are and then how amazing human dengan pemikiran-pemikirannya. So that's the Masya Allah. You know, but life is fragile. Maksudnya kita tuh selemah itu. Betul. Dan kapanpun ya, lagi-lagi tidak hanya dengan Ashraf, tapi teman kita satu lagi. But I don't want this to blow up even more. Karena jujur, gue adalah orang yang sangat menghargai tidak hanya perasaan gue, tapi perasaan-perasaan yang berhubungan dengan Setuju. Sosok ini gitu. Let's focus on ya kalau memang yang saat ini yang paling terpukul adalah keluarga dan istri, ya kita fokus ke situ dan kita kasih support dan kita kasih space gitu untuk mereka heal. Kebayang nggak Lun, misalnya seorang yang mungkin sudah nggak ada hubungannya apa-apa lagi, terus ngoceh gitu. Terus akhirnya sorotannya jadi ke situ. Gue nggak ngoceh aja jadi sorotan. Dengan konteks yang emang mereka tahu gitu gue habis ngapain. Emang mereka tahu gue berkabungnya dengan cara apa. You know, stuff like that. I mean, you understand because you would not go there as well, iya kan? Iya. Lo pasti menghargai manusia. Of course. Dan perasaan. Of course. I mean, thank you banget udah mau dijawab. Maksudnya, because kita semua akan kehilangan one day. Dan menjadi sesuatu hal yang, of course, menyedihkan bahwa pada saat kita tahu orang itu gitu. Tapi life goes on, kita harus move on, and we have to bersyukur kita justru masih diberi kesempatan untuk memperbaiki diri kita juga gitu. You know, a very good saying is, lu harus bersyukur kalau punya temen yang meninggal lebih dulu dari lu atau orang yang meninggal lebih dari dulu. Why? Karena saat itu dia sedang memberikan nasihat terbaik. Oh, that's such a good quote.
Mereka tuh lagi they're giving you the biggest lesson you will learn in this life is that life will end. Ya. Setuju. Setuju banget. I mean, I hope we can, aku sih merasa terinspirasi banget sama Dewi gitu. I mean, I hope ini jangan disalahkan artikan semuanya. Ini tuh bisa, we can talk untuk siapa aja. Ya, lesson, pengalaman, rasa, ini bisa jadi pelajaran buat banyak orang dan siapa aja gitu. Apalagi yang kita dengerin sekarang nih, I mean, you inspired me gitu. So I hope juga teman-teman. Enggak, Luna, enggak. Ini masih bego dan lemah banget beneran deh. Aren't we all? Semuanya kan. Sampai kita meninggal, sampai kita mati pun kita masih belajar. I think there's nggak ada kata untuk berhenti belajar itu. Oh nanti kalau aku udah punya anak, aku udah dewasa, aku udah berkeluarga, aku udah berhenti belajarnya. No. Kayaknya sampai kita menghembuskan nafas kita terakhir, we're not gonna stop learning. Yeah. Every day is a learning process. So for me, hearing your stories, dengerin teman-teman cerita tuh proses belajar juga buat aku sih. I mean, it's a nice day. It's a nice start hari ini. You lighten the room. Are you sure it's not just lights on? Yeah, it is lights on juga, mulai panas. Tapi, you know, I mean, ini kita semua sama-sama belajar. And you know what? I wanted to say, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sama-sama, Luna. Kalau ada salah-salah, banyak ucapan, banyak perbuatan. Sama-sama, aku juga maaf kalau ada salah. Baik. Terus happy fasting, mudah-mudahan Ramadannya lancar. Amin, sama-sama. Dengan kenikmatan yang walaupun kadang-kadang orang berpikir bahwa aduh lebih enak kalau bisa jalan-jalan buka puasa di mana bersama keluarga, tapi kayak tadi Dewi bilang, ini nih dibukakan lebih besar lagi, so kita harus manfaatin sebaik-baiknya. Ada sebaik-baiknya. Amin. Salam buat Mas Agus ya. Yes, nanti disampaikan juga. Kita Thank you. Touch. Yes. Stay positive, stay healthy, stay happy. Masya Allah, sama-sama. Stay beautiful. No, you're beautiful inside and out. Enggak, ini mah makeup. Kalau Dewi mah dari dalam dan luar udah. Ya Allah, udah lengkap. Jangan. Ya alhamdulillah lah dipuji. Terima kasih. Thank you so much, please stay healthy, stay happy, and stay you. Sama-sama ya. I hope you have a good rest of the day. Salam buat cinta. Ya, ini barusan ada WhatsApp. Are we still on? Yes. Udah lama. Yes, okay. I mean, talking with you it's never ini loh, berasa lama, tapi udah hampir 50 menit. But thank you. Baiklah. Thank you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Assalamualaikum. Bye. Thank you so much. Thank you. Have a nice day. Oke, itu dia tadi obrolan seru banget dan apa ya? Dari tadi tuh kayak banyak merindingnya karena Dewi bener-bener she's my dear friend and as always she's beautiful inside and out. So teman-teman mudah-mudahan obrolan kali ini adalah obrolan yang bisa menyejukkan hati kita untuk menyambut bulan suci Ramadan. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat menunaikan ibadah puasa ya teman-teman. Lancar selalu. Amin. Amin.